Ini dia, mari kita coba untuk manajer karirnya. Mudah-mudahan banyak yang baru, mudah-mudahan banyak yang hal-hal yang ngebuat kita wah ini beda dari FC25 sebelumnya. Mari kita create new, kita bikin perjalanan baru. Tetap kita bakal coba di AS Roma. Kemarin gue sempat coba di sebelumnya itu karena settingannya itu untuk kita scoutnya itu jadi kebuka semua dan akhirnya bikin jadi nggak enak gitu. Jadi biasanya kita kan mencoba untuk scouting dulu, terus habis itu kelihatan nih overallnya berapa segala macam, gajinya berapa, terus juga harga pasarannya berapa. Nah kemarin gua salah menunya, jadi kebuka ada tuh menu si instant scoutnya, jadi semuanya overallnya kelihatan, gajinya kelihatan, dan kayaknya jadi ngebuat nggak enak kan, ngebuat perjalanan karir kita semakin tidak sempurna lah gitu, karena kan kita menunggu dulu untuk scoutingnya, terus habis itu benar-benar ngebuat tim yang bagus lah gitu dari scouting yang kita jalanin kayak gitu. Dari menu awalnya nggak ada yang berubah, kita disuruh untuk ngasih nama, terus habis itu kita disuruh untuk mau yang mana nih, fresh atau yang original yang lagi berlangsung. Tapi karena ini kita mainnya offline, kita mainnya yang squad biasa aja yang belum di update, karena beberapa kemarin gue lihat kayak Bailey di AS Roma juga belum dipindahin ke AS Roma, dan ada beberapa pemain yang sebenarnya udah nggak ada di AS Roma terus masih ada di AS Roma gitu. Jadi ini kayaknya masih updatean sebelum bursa transfer ditutup lah kayak gitu. Dan kita mencari muka kayak biasa, kita mencari yang lebih oriental dan lebih Asia lah ya. Kayaknya berambut panjang dan juga rada-rada hitam dikit itu lebih masuk. Jadi kita lebih punya feel untuk benar-benar menjadi manajer AS Roma. Nah kayaknya kita bakal ambil yang ini. Kemarin sih gue acak-acak ya. Jadi untuk tampilan kemeja, celana panjang, sepatu itu kayaknya nggak banyak berubah atau bahkan nggak berubah sama sekali gitu. Ada beberapa wajah yang ditambahkan, tapi kalau untuk inner top, outfit, terus segala macamnya kayaknya nggak banyak berubah gitu. Nggak ada yang wow gitu. Seperti biasa ada yang pakai sweater club, ada yang pakai jas dan segala macam, tapi kita pakai yang lebih casual aja biar lebih keren aja. Terus biar lebih keren kita memanggil diri kita sebagai big bro. Biasanya kan bos gitu ya, sekarang kita panggil diri kita itu big bro. Jadi kalau misalnya nanti disapa lewat message itu big bro kayak gitu. Nah ini kita pakai AS Roma. Kita bisa lihat kita punya fanbase yang lumayan, terus fasilitas yang kurang bagus, nanti kita bakal perbaiki. Terus kita punya financial stability-nya ya lumayan lah. Kayaknya kita punya transfer budget cuman di 34 juta. Terus kita punya gajinya di 400-an. Jadi nggak terlalu gede-gede banget. Nanti kita bakal punya manajemen yang seperti apa nanti kita bakal coba cek ya. Tapi yang terpasti karena transfer budgetnya nggak terlalu gede, jadi kita benar-benar harus bisa memilih pemain yang benar-benar kita perlukan untuk mengarungi perjalanan di musim ini. Seperti biasa kita disuruh buat lapangan kita Olimpico semakin bagus, tapi karena kayaknya nggak terlalu penting-penting amat, jadi kita skip aja lah ya. Langsung aja ke bagian-bagian yang pentingnya. Kayak ini guys, kalau kalian lihat tadi ada save-an yang sebelumnya, itu gue sebenarnya udah bikin manager mode-nya yang sebelumnya, tapi gue mendapat kesalahan yang tadi gue udah ceritain, jadi scoutingnya itu kelihatan gitu. Nah nanti gue akan kasih tahu di bagian yang mana lo harus meninggalkan atau harus buat jangan sampai dia instant scouting. Kalau dia jadi instant scouting tuh ngebuat kita jadi gampang banget ngelihat pemainnya gitu. Jadi nggak ada feel-nya untuk kita mencari pemain yang bagus. Nah ini dia di sini nih. Nih gue naruhnya instan kemarin. Karena gue naruhnya instan, akhirnya gue dapet
dapat scouting yang langsung gitu. Tapi seharusnya kita scoutingnya itu yang normal aja, jadi nggak perlu kita ganti-ganti. Ini udah aman semuanya. Yang pasti kalau misalnya memang mau lebih bertantangan tinggi ya, kalian harus difficulty levelnya harus yang legendary gitu. Jadi benar-benar punya tantangan yang tinggi banget. Sama jangan lupa gameplay type-nya itu yang kompetitif. Jadi dia mainnya cepat gitu. Karena kalau misalnya kita main FC 26-nya ini terlalu lambat, ya sebenarnya ada yang suka, ada yang enggak sih ya. Tapi kalau gua sih lebih memilih untuk yang cepat gitu, yang kompetitif. Jadi benar-benar kita defense-nya mikirnya cepat, terus offense-nya juga mikirnya cepat kayak gitu. Ini juga yang salah satu di FC 25 nggak ada ya. Ada ada untuk mengedit kita si injurinya atau cederanya. Gua nggak tahu ini ketinggalan atau gua waktu itu nggak ngeh, kayaknya sih ini baru deh. Jadi kita benar-benar bisa mengupdate dia lagi cedera atau enggak. Kalau misalnya memang kita lagi lagi pengen banget real gitu sesuai dengan yang terjadi hari ini gitu. Jadi kita bisa bisa menyesuaikan cedera atau enggak cederanya di situ. Ini lumayan menarik sih. Tapi untuk option ini kayaknya gue memilih untuk biasa aja deh, nggak terlalu ngikutin banget. Memang ada beberapa pemain AS Roma yang lagi cedera kan, tapi ya kita pakai yang sederhana aja lah, nggak usah di setting gini-giniannya. Ini juga yang menjadi tanda tanya sih, apakah ada motion baru, gerakan-gerakan baru di saat negosiasi gitu. Karena kan beberapa kemarin yang di FC 25 ada yang jadi hitam, ada yang nggak pakai baju, ada yang segala macam lah gitu. Jadi ada bug-bugnya. Mudah-mudahan sih adanya FC 26 ini ada juga motion baru, kayak mungkin kafenya beda atau mungkin kantor negosiasinya beda gitu ya, kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan sih ada yang berbeda ya gitu, biar ngebuat mata kita juga makin enak untuk mainin, yang gak cuma kita fitur-fitur bolanya gitu, tapi fitur-fitur luar lapangannya juga diperhatikan. Secara yang lain-lain sih gak ada yang berubah ya. Untuk menu-menu yang lain gak terlalu gimana-gimana. Ini hampir sama semua sama yang kemarin-kemarin, gak terlalu banyak berubah, jadi tinggal dibaca aja. Paling tadi doang tuh yang ada pembaruan yang di injurinya. Pengaturan udah, langsung aja it's time. Jadi mudah-mudahan ada yang baru sih, dari tampilan, dari fitur-fitur atau yang lain-lainnya yang ngebuat kita tuh benar-benar bisa menjadi manajer yang enak gitu. Kalau di gua nggak tahu ya, karena ini mungkin PS4 gitu ya. Kalau di FC 25 kemarin tuh yang bikin keselnya adalah ketika gue menunggu untuk menjadikan pemain itu Ballon d'Or gitu. Ternyata dia cuma kayak gitu doang Ballon d'Ornya, cuman diumumin di yang si pop up, sama kayak kita menang atau sama kayak kita transfernya kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada motion dia ngambil piala apa segala macam. Walaupun sih sebenarnya kalau di PS5 ada gitu, tapi EA ayolah tolonglah, yang kayak gitu-gitu masa dibedain PS5 sama PS4-nya. Bener aja nggak ada yang terlalu banyak berubah, tetap ada berita di kanan, terus ada menu-menu yang kayak message apa segala macam, jadi nggak terlalu banyak berubah. Nah ini kita mulai dari mengatur kita pengennya gimana. Kalau gue pribadi dari awal gue main PS gitu ya, gue tuh selalu seneng banget sama gimana punya tim itu yang cepat dan juga ofensif. Jadi gue nggak terlalu peduli sama defense yang bagus sama defense yang rapi. Yang penting gimana caranya gue bisa menang dengan lebih banyak gol daripada dia gitu kan. Yang penting menangnya lebih banyak, yang penting golnya lebih banyak dan bisa mencetak gol lebih banyak lah, itu aja yang penting. Tapi berarti kita harus bisa merubah tim itu menjadi sebagaimana timnya yang pengen kita ingini gitu. Kalau gue pribadi, gue tuh lebih suka penyerangan dari wing play. Jadi gue tadi memilih untuk wing play. Terus di sini kita pilih-pilih untuk gimana caranya pemain-pemain kita tuh bisa berprogres secara baik,
berarti kita harus punya para tim pelatih, entah itu dari attack, entah itu dari defense, entah itu dari pertahanan, entah itu dari midfield, entah itu dari kiper. Jadi kalian harus bisa mencari peluang. Kita ambil benar-benar peluang, kita ambil benar-benar bintang yang banyak dengan gaji yang cukup gitu. Karena kalau misalnya gajinya nggak cukup juga, kita bakal ngerusak progres dari semua pemain kita gitu. Jadi semuanya harus rata. Progres dari midfieldnya bagus, progres dari attacknya bagus, progres dari kipernya bagus, progres dari pemain belakangnya juga bagus gitu. Jadi harus benar-benar bagus untuk nge-hire staff pelatihnya kayak gitu. Ini kalian tinggal pilih-pilih aja dan disesuaikan sama keuangan kita kayak gitu. Ini untuk football IQ-nya ya. Jadi sebenarnya ini juga yang gua seneng sih. Gue bisa belajar dari FC26 tentang istilah-istilah dalam sepak bola, kayak misalnya target forward, terus winger, terus holding, apa segala macam. Dan dia tuh ngasih tahu kalau holding tuh bagiannya di sini, kalau ball playing defense bagiannya di sini, segala macam gitu. Dan ini gue seneng banget untuk untuk informasi ini, football IQ ya. Ini gue seneng banget kalau yang ini. Terus kita juga bisa mengatur without ball. Terus ketika dia dapat bola, ketika dia lagi ngebangun serangan, itu bisa diatur semuanya. Jadi disesuaikan sama atribut pemainnya, itu yang penting. Jadi kita jangan ngasal naruh pemain di wing padahal dia punya atribut playingnya itu ternyata bukan di wing, ternyata dia lebih ke inside forward kayak gitu-gitu. Jadi itu harus benar-benar disesuaikan, dan gue tuh suka banget sih untuk mengatur ini. Jadi gue kayak punya feel ke pemainnya, oh nanti Dybala bakal gue jadiin seperti ini, oh nanti si Manu Kone bakal gue jadiin kayak gini, kayak gitu. Itu tuh gue seneng banget untuk fitur yang ini. Jadi buat kalian yang lagi ngebangun tim, itu jangan lupa untuk ngelihat atribut playernya, terus jangan lupa untuk disesuaikan sama atribut playernya. Dan pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita pengen ngebuat dia menjadi pemain yang pengen kita sesuaiin sama formasi kita, gimana? Ya bisa gitu. Jadi tetap kita nanti kita lakuin di development plan-nya. Jadi tetap kita bisa lakuin di sana. Jadi ibaratnya walaupun dia udah punya awalan, misalnya dia punya awalan holding player, tapi mau kita jadiin deep player, lebih ke bawah lagi, ya bisa-bisa aja. Nanti kita tinggal atur aja di development playernya, development plan kalau nggak salah namanya. Sampai sini dulu untuk episode kali ini. Besok kita bakal coba untuk transfer pemainnya.